Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas di sana? Jelas, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya untuk absensinya bisa diisi ya lewat Google Form. Oke, sebelum pembelajaran kita ini dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini dulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai remaja di Mekah. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan tentang gambaran materi pada kali ini. Yaitu yang pertama, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Baik, setelah ini kalian membaca buku pedoman kalian masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, setelah kalian membaca buku pedoman, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang Selamat Datang Nabi Kekasihku. Yang poin A yaitu kehadiran Sang Kekasih. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad, inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan kehidupan, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikan lebih matang daripada usianya. Saat paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya itu, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya yaitu Siti Khadijah hampir 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria
besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini dapat tertulis jelas dalam kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia. Berikut ini yang pertama, berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamankan pelayanan terhadap para pembeli, dan memiliki sifat percaya diri. Yang selanjutnya yaitu yang B, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad melakukan uzlah, yaitu yang artinya mengasingkan diri di Gua Hiro. Dikarenakan Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu yang pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya, yaitu menjadi Rasul. Setelah itu turun lagi wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Yang turun wahyu yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Yang selanjutnya yaitu yang C, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah turunnya wahyu kedua, Rasul memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu yang pertama Siti Fatimah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Setelah itu turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Setelah itu Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan. Upaya dakwah Nabi ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Banyak hambatan, yaitu dari orang kafir Quraisy, seperti contohnya memberikan tawaran harta benda, wanita, pangkat, dan lain sebagainya. Namun upaya tersebut tetap gagal dikarenakan Nabi tidak sedikit pun tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Berikut ini hingga pada akhirnya orang kafir memboikot Nabi, yang isinya yaitu yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Ini tadi. Oke, setelah Ibu tadi menjelaskan materi, selanjutnya Ibu punya video, diperhatikan ya. Iya, Bu. Khadijah istri sepenuh suka duka.
Oke, setelah Ibu paparkan video tadi, sekarang waktunya tanya jawab ya. Baik, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian bisa menjawab ya. Untuk yang nomor 1, siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Ayo yang bisa langsung acungkan tangan ya. Ya, Mbak Safitri, silakan dibuka mic-nya. Nama dari Ayah? Ya. ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah bin Abdul Muthalib. Benar Ya. Ibunya? Ibunya Siti Aminah. Oke, terima kasih Mbak Safitri. Sama Bu. Sekarang yang kedua ya. Sebutkan orang-orang pertama kali yang masuk Islam. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Ya, Mbak Wahyu Arma. Yang pertama Siti Khotijah. Terus Ya. Abu Bakar, Ya. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisoh. Harifah, Ya. terus Ummu Aiman. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Arma. Ya, Selanjutnya yang Bu. terakhir ya. Yang terakhir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal? Ayo, siapa yang bisa acungkan tangan? Oke, Mbak Safitri lagi. Ya, ayo. Tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, benar sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Berarti pemaparan materi dari Ibu sudah cukup jelas ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya jangan lupa ya, nanti ada tugas dikerjakan di Google Form ya, jangan lupa. Siap, Ibu Guru. Oke. Baik, Ibu rasa cukup ya penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan rangkuman terhadap materi yang sudah dijelaskan ya. Cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu antara lain tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipukul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Yang ketiga, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Baik, dari penjelasan materi Ibu tadi dan rangkumannya, apakah ada yang ditanyakan? Kalau Saya, Bu, saya mau tanya. ya, gimana Mbak Safitri? Tugasnya banyak atau tidak, Bu? Tidak, sedikit. Tugasnya itu mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Gitu. Bagaimana? Iya, Bu. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi? Mbak Arma mungkin? Cukup, Bu, cukup. Oke, kalau cukup, Ibu akhiri ya pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.